Malaysia menandatangani perjanjian mengenai pengakuan Malaysia tentang prinsip wawasan Nusantara. Perjanjian tersebut juga memuat pengakuan Indonesia mengenai hak-hak dan kepentingan tradisional yang syah Malaysia untuk menggunakan perairan dan udara antara Malaysia Timur dan Malaysia Barat. Perjanjian tersebut ditandatangani pagi tadi di Gedung Pancasila, Departemen Luar Negeri di Pejambon, Jakarta, masing-masing oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Mukhtar Kusuma Atmaja dan Menteri Luar Negeri Malaysia Tan Sri Ghazali Shafi'i. Perjanjian ini dirumuskan oleh perutusan kedua negara sejak 1 tahun yang lalu. Selesai penandatanganan, kedua Menteri Luar Negeri mengadakan tukar-menukar dokumen mengenai perjanjian tersebut. Menteri Mukhtar Kusuma Atmaja menilai penandatanganan perjanjian ini tepat sekali, yaitu menjelang berlangsungnya sidang hukum laut ketiga. Berturut-turut sambutan dari Menteri Luar Negeri kedua negara. Treaty yang baru saja kita tandatangani ini merupakan puncak, salah satu puncak daripada hubungan bersahabat antara pemerintah dan rakyat Indonesia dan Malaysia. Ronald Reagan kemarin mengumumkan bantuan program ekonomi dan militer untuk negara-negara Amerika Tengah sebagai usaha melawan dukungan Uni Soviet mendirikan kediktatoran Marxis di Amerika Tengah dan Karibia. Menurut Reagan, pemerintah Washington akan mengusahakan peningkatan $350 juta dalam bantuan ekonomi dan $60 juta tambahan dalam bantuan militer untuk negara-negara Amerika Tengah tahun ini. Dalam pidatonya di pertemuan Organisasi Negara-Negara Amerika, OAS, Reagan mengatakan bahwa rencana itu harus disetujui Kongres dan juga menetapkan bebas bea masuk terhadap semua produk kecuali tekstil dan pakaian dari kawasan itu selama 12 tahun, dan selanjutnya akan memberikan kelonggaran-kelonggaran pajak perusahaan Amerika Serikat yang menanam modal di kawasan Amerika Tengah. Presiden Reagan juga menyerang pemerintah kiri Grenada dan mengatakan Uni Soviet menggalakkan subversi di Karibia serta menekan kembali komitmennya untuk mendukung perjuangan melawan gerilyawan kiri El Salvador. Dalam pidato ini, Reagan menyadari tentang oposisi luas di luar negeri dan di Amerika Serikat terhadap kebijaksanaannya mengenai El Salvador. Ia menegaskan bahwa gerilyawan yang dipersenjatai di El Salvador didukung oleh Uni Soviet melalui Kuba dan berusaha melaksanakan kediktatoran Marxis-Leninis kepada rakyat El Salvador sebagai bagian rencana imperialistis yang lebih luas. Sementara itu, menurut berita dari Washington, para pemimpin Demokrat di Kongres dan juga golongan Republik memuji program bantuan dan investasi Reagan untuk Karibia dan Amerika Tengah. Kongres Amerika Serikat telah menyetujui suatu rencana undang-undang yang memberikan bantuan $586 juta kepada negara-negara non-komunis Amerika Tengah dan kawasan Karibia. Sekian dunia dalam berita untuk malam ini. Menjelang tinjauan acara untuk esok akan disampaikan berita terakhir yang disiarkan secara sentral dari Jakarta. Selamat malam.